Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita mendengar dari ulama-ulama kita bahwasanya ada ulama kita yang mampu bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fil yaqdoh, dalam keadaan tersadar, bukan dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan tidur bermimpi, semuanya sepakat orang bisa bermimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ulama-ulama kita yang memang mempunyai keistimewaan, bisa ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil yaqdoh, dalam keadaan terjaga. Ini sebenarnya bagaimana menurut kajian para ulama? Sebab baru-baru ini ada kiai kita, ini Razaim situ Bondo itu kan memberikan keterangan di NU, di PBNU dalam rangka ini Harlah ke-94, cerita bahwasanya Kiai As'ad Syamsul Arifin itu menyuruh santrinya untuk melaporkan Munas NU ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuannya bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Ini kalau hanya orang berpikir dengan akalnya, seperti beberapa orang-orang Salafi Wahabi, itu pasti ngomong, itu tahayul, itu kurofat, itu bak masuk akal. Biasanya ngomongnya kayak gitu. Makanya kita buktikan sekarang ini. Baik, kalau saya sebagai orang Nahdlatul Ulama, dari zaman dulu sampai sekarang banyak ulama-ulama kita, banyak habaib yang ahlu sunnah wal jamaah itu bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Percaya kita. Apa yang membuat kita tidak percaya? Apa karena gara-gara nggak masuk akal? Apakah setiap agama harus masuk akal? Tidak semuanya harus masuk akal. Apalagi ini kalau kita bicara masalah ini adalah karomah. Ini adalah karomah. Malah karomah kalau sudah bicara karomahnya ulama ini, karomahnya wali ini bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi. Namanya karomah itu pasti banyak yang tidak masuk akal. Ada orang nggak bisa terbang, kemudian bisa terbang. Karomah nggak namanya? Karomah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Percaya. Banyak yang tidak masuk akal kalau urusan karomah. Contohlah gampang-gampangan. Sayyidah Maryam ini lebih tahayul lagi menurut mereka mungkin. Kalau hidup di zamannya ibunya Nabi Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam ini. Sayyidah Maryam ini ketika di kamarnya dikunci, kemudian di dalam kamarnya ada buah-buahan. Jawabannya Sayyidah Maryam, ini buah-buahan dari mana? Dijawab sama Sayyidah Maryam, ini buah-buahan dari surga. Ini kalau masuk akal, ini kalau hidup ini orang-orang Salafi Wahabi di zaman itu langsung ngomongnya kita hayul ini. Ini karena tidak masuk akal. Mana mungkin surga yang beda alam, beda jauh dengan kita, kok bisa ada yang namanya buah-buahan di situ? Enggak masuk akal. Kalau enggak masuk akal hanya urusan seperti ini, maka dia mengingkari Al-Quran. Karena ini karomah. Kalau ada yang bilang, oh ini bukan karomah, mukjizat, ya enggak bisa dikatakan mukjizat. Wong Sayyidah Maryam bukan Nabi. Nabi enggak ada yang perempuan. Nabi itu enggak ada yang perempuan. Oleh karena itu, kalau mau bicara karomahnya para ulama, selesai pembahasan. Karena karomah tidak butuh akal untuk memahaminya. Karena banyak karomah yang tidak masuk akal. Selesai ya. Kalau kita mau bicara, oh ini orang punya karomah, bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Selesai. Tapi coba kita bahas lagi lebih dalam lagi. Memang ini perlu kalian tulis. Ada beberapa ulama yang berbeda. Ulama kita sendiri. Ada yang mengatakan orang itu bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan orang itu tidak bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan di antara para ulama. Ono sing ngomong nih iso. Ada yang mengatakan tidak bisa. Bebas. Cuman mana yang paling benar? Kita nilai nanti. Kita nilai. Bukan kita yang menilai, kita menilai sesuai dengan penilaiannya para
Ulama yang menilai nanti. Kita ngikuti ulama yang menilai. Yang mengatakan tidak bisa itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang nggak bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Yang mengatakan bisa banyak sekali. Mungkin nggak orang bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga? Banyak sekali. Salah satunya Imam Suyuti. Nih kitabnya yang tiap hari kita ngaji. Tiap pagi kita ngaji ini mengatakan Imam Suyuti orang itu bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Ibnu Hajar Al Asqalani? Ini cara berpikirnya ulama. Sampai tulis dengan betul ya. Kenapa kok Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan kita tidak bisa ketemu dengan tidak bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Alasannya cuman sederhana. Alasannya karena pasti orang kalau ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga itu adalah menyebabkan orang tersebut menjadi sahabat. Wa hadza muskilun jiddan. Ini dianggap satu hal yang muskil. Sahabat itu pengertiannya apa? Sahabat itu pengertiannya orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, walau humila ala dhahirihi lakana haula'i sahabah wala amkana baqa'u sahabah ila yaumil qiyamah. Andaikan ada orang ngaku bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi, maka pasti pintu menjadi sahabat itu masih terbuka lebar sampai hari kiamat. Padahal Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Secara otomatis pintu menjadi sahabat sudah tidak ada. Wa hadza muskilun jiddan. Kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, ini satu hal yang menjadikan orang janggal, sangat janggal sekali. Oleh karena itu tidak mungkin, kata Ibnu Hajar Al Asqalani, seseorang bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga. Paham nggak dari sini? Paham nggak? Paham. Oleh karena itu, ini kemuskilannya Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani ini dijawab oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan begini. Oh, Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan tidak mungkin ya. Oh, kalau hanya kemuskilannya Ibnu Hajar Al Asqalani gara-gara orang ketemu dengan Kanjeng Nabi akan menjadikan sahabat, maka dijawab oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti ini luar biasa ya. Imam Suyuti mengatakan dikatakan bisa bertemu dengan sahabat itu kalau qabla mautin Nabi, sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Orang bisa dikatakan dinamakan sahabat itu harus syaratnya satu, bertemu dengan Kanjeng Nabi qabla mautihi, sebelum Kanjeng Nabi meninggal. Wa amma ba'da mautihi ay mautin Nabi, kalau ada orang melihat Kanjeng Nabi setelah meninggalnya Kanjeng Nabi, wa huwa fi alamil barzah, Kanjeng Nabi ada di alam barzah, ada di alam kubur, fala tasbutu bihas suhbah, maka tidak bisa digolongkan sahabat. Berarti yang namanya kemuskilannya Ibnu Hajar Al Asqalani ini dijawab oleh Imam Suyuti, bahwasanya kamu muskilnya hanya gara-gara sahabat, maka syaratnya menjadi sahabat harus Kanjeng Nabi sebelum meninggal. Kalau Kanjeng Nabi sudah meninggal dan ketemu dengan terjaga, maka tidak dikatakan sahabat. Banyak enggak ulama-ulama kita? Satu ya Imam Suyuti, yang tidak setuju satu cuman Ibnu Hajar Al Asqalani. Ini didukung ini oleh orang-orang Salafi Wahabi ini. Salafi Wahabi ini, makanya kalau tahu pendapat satu biasanya langsung yang berbeda dengan NU langsung dikeluarkan. Lah padahal ada ulama-ulama lain yang berbeda dengan mereka, itu enggak disampaikan. Ya. Atau mungkin mereka enggak baca, atau ngopinya mungkin ya kurang jauh, kurang pahit cara bahasa arek pondok biyen. Oh, enggak ngerti gitu. Enggak ngerti, ngopimu kurang pahit. Gelejermu kurang jauh. Bukan gelejer ya, pikniknya kurang jauh sehingga nggak ngerti ini. Ternyata dalam kitab Ad-Dibaj karangannya Imam Suyuti juga dikatakan faqad nassa ala imkaniyah.
Para ulama menjelaskan ai imkanur ru'yah. Bahwasanya telah dinas oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sangat-sangat mungkin orang itu bertemu dengan Kanjeng Nabi, melihat Kanjeng Nabi fil yaqdhah. Di sini dikatakan fil yaqdhah, dalam keadaan terjaga. Siapakah ulama-ulama itu? Selain Imam Suyuti, satu, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan orang bisa ketemu Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga. Dua, Al-Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi bin Arabi juga mengatakan bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga. Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam juga mengatakan ulama, orang-orang yang punya khasais, maziyah, keistimewaan tertentu, dia bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Oleh karena itu jangan ngomong ini nggak mungkin. Kalau sudah bilang karomahnya ulama, tidak ada karomah yang masuk akal. Banyak karomah yang tidak masuk akal. Ya. Lah terus mana pendapat? Dan masih banyak ya. Kalau kita lihat dalam kitabnya Imam Suyuti Ad-Dibaj itu banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan bahwa kita bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan tidur, yuk ketemu semua orang bisa. Kemudian mana yang benar dari pendapat ini? Ya. Satu orang musuh banyak orang. Mana yang paling benar? Mana yang paling benar? Maka coba kita lihat penelitiannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, lain ini. Kalau tadi kan yang tidak terima namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang mana yang paling benar menurut Ibnu Hajar Al-Haytami? Bukan menurut kita. Kita nilai juga lewat ulama. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, beliau mengatakan ada dua ulama katanya dalam Fatawal Hadisiyah. Jadi penjelasannya Ibnu Hajar ini dalam kitab Fatawal Hadisiyah. Beliau mengatakan ada dua golongan ulama. Satu mengatakan bahwasanya bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Yang satu mengatakan tidak bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Mana yang paling benar? Yang paling benar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan yang benar adalah yang mungkin bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Ya, dengarkan dengan betul ini. Alasannya karena ada hadisnya Imam Bukhari yang berbunyi, Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Saya ulangi lagi hadisnya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Barang siapa melihatku, kata Kanjeng Nabi, pada saat tidurnya, bermimpi aku pada saat tidurnya, fasayarani fil yaqdhah, maka dia akan mampu melihatku, akan bisa melihatku dalam keadaan terjaga. Kanjeng Nabi aja mengatakan seperti itu. Barang siapa bisa bermimpi denganku dalam keadaan tidur, fasayaroni fil yaqdhah, maka dia akan bertemu denganku, melihat aku fil yaqdhah, dalam keadaan terjaga. Dan ternyata ini dibuktikan oleh ulama-ulama kita. Banyak ulama-ulama kita yang bermimpi kemudian dia bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Siapa itu? Salah satunya saja. Oh, kalau kita mau cerita ya banyak ya. Pengarang Simtud Duror kalau mau diceritakan ini, wah, rame ini orang-orang Salafi ini. Contohnya ini, ya, siapa? Yaitu Imam Al-Qurtubi. Imam siapa? Al-Qurtubi. Imam Qurtubi malah sampai wallahi, sampai sumpah. Percaya enggak kita sama Imam Qurtubi? Enggak percaya ya. Sampai ulama hebat ini. Imam Qurtubi mengatakan, Innallaha ta'ala kammala alayya ihsanah wa in'amah. Kata Imam Qurtubi, Allah telah memberikan nikmat besar, menyempurnakan nikmatnya, kebaikannya Allah, nikmatnya Allah kepada saya. Apa itu?
wa ausalani ba'da haji baitihi ila qabri nabiyhi wa masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya melakukan haji, kemudian saya pergi ke kuburannya Kanjeng Nabi dan saya pergi ke masjidnya Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi, Madinah. Fara'aituhu wallahi, ngeri. Bahasa Imam Qurtubi, lek ulama hebat bersumpah sampean enggak percaya kebangetan sampean. Fara'aituhu wallahi, saya melihat Kanjeng Nabi wallahi demi Allah fil yaqdah, dalam keadaan terjaga, ala nahwil ladzi ra'aituhu fil manam min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Bahwasanya saya melihat Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga wallahi seperti saya melihat pada saat saya tidur bermimpi dengan Kanjeng Nabi, tanpa pengurangan, tanpa penambahan. Jadi sebelumnya mimpi dulu dengan Kanjeng Nabi. Setelah itu, ini Imam Al-Qurtubi ke astahnya Kanjeng Nabi, kemudian bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Miris kita. Kalau sekarang ini ada orang-orang yang mengatakan ini loh, orang-orang Salafi Wahabi ini loh, ini miris gitu. Mirisnya gimana? Mereka sedikit-sedikit mengatakan orang NU bicara tahayul, ulama-ulama kita bicara tahayul. Kenapa dikatakan tahayul? Kanjeng Nabi sudah meninggal, tidak mungkin bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kalau mau bicara karomah, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin, nggak ada sesuatu yang tidak masuk akal. Dan bahkan ulama-ulama kita ternyata kalau kita meneliti dari sekian pendapat para ulama, kebanyakan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah semua mengatakan mungkin dan bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Paham dari sini? Paham? Moga barokah manfaat. Al-Fatihah.